yang cukup populer di Pulau Dewata. Setelah saya tamat di India tahun 93, 94, saya menulis buku yang mungkin lebih pada 50.000 eksemplar sekarang beredar di masyarakat, yaitu Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. Ini maksudnya saya menulis buku itu supaya umat Hindu tahu bahwa mereka punya Weda, dan kami tidak sampaikan Weda dalam pengertian seutuhnya. Kalau seutuhnya berat itu di bawah, tapi kalau yang intisari yang praktis dalam kehidupan itu kami susun kompilasi, maka menjadi buku pegangan, handbook begitu. Itu. Kemudian selanjutnya hampir tiap 2 tahun, setahun saya nulis buku, dan ada Purana, ada disertasi saya juga, karena di samping di India saya menulis disertasi tentang Surya, in Veda and in Balinese literature. Sekarang sayang belum terbit buku saya itu. Saya berpikir sederhana saja, Weda itu sabda suci paling atas posisinya. Kalau kita turun dari atas lebih mudah gitu. Jadi ibarat sungai itu, kalau dari mata air dari dulu ke Benang lebih mudah. Kalau kita masuk dari bawah, misalnya dari studi tentang Darsana, filsafat India, studi tentang Ramayana, Mahabharata, itu naik agak sulit kayak berjalan. Itu pikiran saya sederhananya. Di samping juga sebagai umat Hindu berbeda dengan agama lain kitab suci selalu di bawah. Nah, umat Hindu kan tidak punya kitab suci, tidak pernah dibawa apalagi gitu. Itulah makanya saya tertantang. Terlebih lagi waktu pengalaman saya jadi anggota tentara TNI AD di Kodam Udayana, waktu pendidikan terutama, itu kitab suci Hindu apa dan sebagainya. Orang semua tanya Weda, punya Weda segala. Akhirnya saya tertarik untuk itu, dan kita ingin menyusun itu untuk kita bagikan kepada masyarakat supaya adik-adik kita, terutama generasi muda, bangga. Oh, ini loh kitab suci Weda begitu. Paling tidak di ruang tamu, di perpustakaannya ada buku Weda Sabda Suci, kan orang akan lebih greget gitu. Itu sebenarnya yang menarik begitu. Di balik sosoknya yang religius, Titip rupanya menyimpan sejumput rahasia. Siapa yang menduga ia dulunya adalah seorang tentara berpangkat Letnan 1? Apa yang mendasarinya berkiprah di dunia militer? Tak cukup di India, Titip juga meraih gelar doktor kajian budaya di tahun 2005 pada program pendidikan doktor, program studi kajian budaya pasca sarjana Universitas Udayana Denpasar. Disertasinya tergolong unik karena mengangkat surga, neraka, dan moksa dari perspektif kajian budaya. Salah satu bukti bahwa Weda telah menginspirasinya begitu dalam. Titip menemukan fakta menarik dalam Weda yang tak banyak diketahui orang sebelumnya. Perspektif kajian budaya ini menurut saya bagus sekali, karena kita melihat sesuatu tidak hanya dari kacamata agama, tapi dari kacamata budaya gitu. Karena ada hal-hal yang unik, misalnya di dalam teks-teks Sanskerta India tidak pernah Bima sampai langsung ke surga gitu, tidak pernah ada itu. Di Bali ada Bima Swarga. Malah di Karangasem yang ditulis tahun 1600 itu dan dibawa ke Lombok karyanya, itu Bagus Diarse itu seorang penjudi bisa mencapai surga, bahkan nantinya moksa lagi. Ini karya Bali yang mungkin membandingkan mendapat inspirasi dari Swarga Rohana Paru, karena Dharma Wangsa kan dikatakan kalah berjudi gitu. Jadi sebagai penjudi tapi juga mencapai surga, mungkin inspirasinya. Tapi kalau orang India diberitahu begitu, dia kaget dia, apalagi Bima tidak pernah ke surga dalam versi India gitu. Nah, ini menarik. Kemudian saya juga yang terakhir menulis buku Itihasa Ramayana dan Mahabharata. Jadi dalam Ramayana itu juga ada hal yang unik. Misalnya selama ini kita mengenal bahwa
pasukan bala tentara Sri Rama adalah Kera, Wanara itu. Sesungguhnya itu orang asli India Selatan itu, Andhra Pradesh itu. Adiwasi namanya, Adiwasi